Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai tongkat. Tongkat ini untuk lansia atau untuk orang yang sudah susah jalan, bertumpu di kakinya sendiri. Maka tongkat ini biasa dipakai oleh orang-orang jompo. Kemarin dipakai ibu saya. Tetapi juga kalau saya jatuh terkilir, maka saya harus meraba-raba untuk bangun lagi. Kemudian tongkat ini menjadi pegangan dan akhirnya kita bisa berjalan tertatih-tatih. Saya ingat ada teman angkatan saya, seorang Romo yang sudah kemana-mana pakai tongkat karena sakit kakinya. Karena kakinya tidak tahan untuk menyangga tubuhnya. Dan saya pun punya bahaya seperti itu. Ada tongkat. Kalau jatuh harus bangun, tetapi bangunnya merayap pelan-pelan, membutuhkan waktu, kemudian memegang tongkat, mulai bangun, dan setelah bangun berjalan seperti biasa. Berjalannya pun awalnya tertatih-tatih, dan kemudian seperti biasa, dia kemudian berjalan dengan tongkat ini. Deklek, 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 dan akhirnya semua sudah kembali. Semoga dengan segala kejatuhannya ini, kita semua orang-orang yang sakit itu masih bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Walaupun harus rambatan, harus pegangan sana sini, harus mulai merangkak, harus mulai bersujud, menunduk, dan akhirnya bisa bangun lagi. Tentu ini simbol-simbol. Merangkak, berlutut, menunduk, kemudian berdiri pelan-pelan pegangan tongkat, dan mulai jalan lagi. Yang penting adalah semangat untuk bangkit kembali, bangun kembali. Hari Minggu ke-13 ini, Injilnya bicara tentang anak muda yang sudah mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Anak muda, bangunlah. Talitakum. Ketika Yesus sedang berjalan, kemudian menyeberang, akhirnya ketemu dengan seorang pemimpin ibadat, namanya Yairus, pemimpin rumah ibadat. Tiba-tiba Yairus bersujud di hadapan Yesus dan mengatakan, "Guru, anakku sakit keras." Yesus menangkap kode itu, kode untuk menyembuhkan anak itu. Maka kemudian Yesus pun menuju ke rumah Yairus. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya mengabari bahwa anaknya sudah mati. Lalu Yesus diberitahu, "Guru, jangan menyusahkan guru karena anak itu sudah mati." Yesus mengatakan, "Dia akan hidup. Dia masih hidup." Lalu kemudian Yesus mengajak murid-murid yang dikasihinya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan juga kedua orang tua itu untuk masuk ke kamar anak dari Yairus yang katanya sudah mati itu. Kemudian Yesus mengatakan, "Talita kum." Artinya, "Aku berkata kepadamu, anak muda, bangunlah." Maka bangunlah anak muda itu, keruket, 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 dan berdiri, lalu diberi makan. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak orang kaget, banyak orang heran. Anak itu benar-benar sudah mati, kenapa sekarang oleh guru kemudian dibangkitkan? Siapakah dia yang kuasa membangkitkan orang mati juga? Saudara-saudari yang terkasih, cukup dengan bersujud, cukup dengan merangkak, cukup dengan mengatakan, "Anakku sakit keras." Bahkan mungkin kata-kata itu tidak sampai berakhir karena tercekat saking sedihnya Yairus mengucapkan kepada Yesus,
Bahkan Yairus belum minta Yesus untuk menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus sudah menangkap, menunduk, merangkak, berlutut, bersujud, kemudian bangkit pelan-pelan dengan tongkat iman kita, dan kita mulai berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya kadang-kadang merasa heran, merasa kagum, belajar dari pengalaman umat saya yang sungguh-sungguh menakjubkan. Ada satu umat yang mempunyai anak, kemudian suami istri masih muda ya, atau medium, bukan junior tetapi juga belum senior, atau mungkin dikatakan medior usia perkawinannya. Lalu kemudian tiba-tiba si bapak keluarga itu mulai sakit, dan akhirnya ketika suatu saat dalam perjalanan kecelakaan berat, dan akhirnya bapak itu pun meninggal dunia. Tentu ini menjadi kesedihan bagi keluarga, tumpuan harapan. Bapak dan ibu kemudian menjadi gotang. Gotang itu artinya menjadi tidak seimbang. Yang tadinya saling mendukung, bisa kesana kemari pergi bersama, yang satu menyopiri, yang satu bekerja keras dan saling mendukung, tetapi tiba-tiba harus jatuh seperti ini. Dan kemudian tidak berapa lama dengan mengenang, dengan mendoakan bapak itu, keluarga ini tetap berjalan. Mereka tetap melanjutkan perjuangan hidup. Mereka merangkak, pertama mungkin jatuh bersujud di hadapan Tuhan. Kemudian bertanya, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Lalu berdoa, mulai membungkuk dan mulai berdiri pelan-pelan. Melanjutkan usaha yang sudah dirintis bersama, dan kemudian bahkan kegiatan semua anak-anak pun mulai seperti biasa, mulai aktif untuk berkegiatan di gereja, mulai muncul tanpa ragu-ragu dengan tugas-tugas di gereja, tugas-tugas di ibu-ibu WK, tugas-tugas di kelompok-kelompok persekutuan doa, di Mesdinar atau PPA, semuanya berjalan, dan akhirnya semangat itu menunjukkan bangkit kembali. Saudara-saudari yang terkasih, terpuruk jatuh seperti Yairus yang anaknya sakit parah dan bahkan mati. Tetapi kemudian aku berkata kepadamu, bangkitlah, talitakum, maka bangkitlah anak itu. Saudara-saudari, bangkitlah keluarga itu. Mari kita belajar bagaimana kalau kita jatuh, kita tidak berlama-lama jatuh di dalam kubangan, kemudian meratapi diri sebagai orang yang paling sengsara di dunia. Tetapi kita merangkak, bersujud, mengakui kelemahan kesalahan kita, kemudian mohon dengan berpegang pada iman tongkat kepada Tuhan, supaya bangkit, berjalan pelan-pelan, lihat kanan kiri arah tujuan kembali, dan akhirnya kita melanjutkan kegiatan. The show must go on. Semua hidup kita harus terus berjalan, walaupun kita mendapatkan segala masalah, segala kekecewaan, tetapi kita harus bangkit kembali. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.